Jadi nanti mohon kalau ada gangguan sinyal segera ini ya. Saya soalnya sedang berada dalam daerah yang ini ya, ada pengabdian jadi agak ke arah timur sedikit ya. Jadi kalau ada sinyal yang kurang, nanti segera confirm ya, biar saya bisa melakukan ya, hal lain ya. Oke, untuk materi kali ini itu adalah terkait dengan array ya. Jadi array ini dulu sudah kalian pelajari juga, ini tidak berbeda jauh dengan C, ya secara konsep, kemudian cara pembentukannya, kemudian cara ini. Jadi ya kita akan sedikit ini ya, refresh kembali ya terkait dengan array. Ya array adalah ini ya, jadi dia kalau di sini ya sudah ada yang tugas akhir ya pasti kalau ada terkait dengan program pasti mengenal array juga ya. Jadi ada variabel yang dia menyimpan sekumpulan data, kemudian tipe datanya itu sama gitu ya, biasanya kumpulan angka, kumpulan string ya, dan kumpulan beberapa yang lain ya. Dan juga array ini juga bisa berisi nilai-nilai ya, kemudian tipe data memiliki urutan juga ya, kemudian bisa juga mengisi beberapa nama. Sebenarnya untuk array ini untuk di Python itu sudah terpecahkan dengan adanya ini ya, kemarin ada set, tuple, kemudian ada dictionary, kemudian ada list ya. Tapi kita juga perlu bagaimana membentuk sebuah array. Nanti setiap data-data ini itu akan menempati alamat memori dan lokasi yang berbeda-beda ya. Nanti kita akan sebut dengan beberapa elemen dari array ya. Jadi ini yang kita pelajari kemarin itu adalah yang sudah dibentuk ya. Kemudian yang kita pelajari hari ini adalah array yang kita buat sendiri ya, adalah array yang kita bentuk supaya kita bisa mengisi gitu ya. Oke, kemudian ya array ini ya. Array ada beberapa dimensi gitu ya. Jadi array yang biasa kita kenal dengan yang ada di kita pelajari kemarin ya, dari list, tuple, kemudian dictionary set, itu adalah array satu dimensi gitu ya. Jadi deretan ya, adalah deretan tipe data yang ada nilainya gitu ya. Jadi ini ada sebuah nilai, ada beberapa nilai yang tipe datanya sama. Kalau di sini gambarannya, ini misalnya ya, ada sebuah konversi yang mata uang dari dolar Amerika ke dalam beberapa konversi mata uang currency yang lain gitu ya. Jadi di sini di tanggal yang sama gitu ya. Jadi $1 yaitu kemudian dibandingkan dengan beberapa mata uang atau currency yang lain gitu ya. Itu adalah satu dimensi, atau ini sama dengan deretan angka gitu ya, yang dia berderet membentuk baris ya. Seperti kemarin kumpulan list, kumpulan tuple itu masuk di array satu dimensi ya, bisa menyimpan satu kumpulan nilai dan masing-masing memiliki indeksnya masing-masing. Ya kemudian ada dua dimensi. Kalau dua dimensi ini mengandung berisi dua ya. Dalam hal ini kalau di kasusnya tadi adalah currency less trade, itu konversinya tidak hanya US saja gitu ya, tapi terhadap beberapa, dibandingkan dengan beberapa mata uang yang lain gitu ya. Jadi ini akan mengandung baris dan kolom gitu ya. Jadi ada barisnya, kemudian baris itu akan kita bentuk lagi lebih banyak dengan kolom gitu ya. Jadi ini adalah yang dua dimensi. Jadi nanti ini seperti kalian membentuk ini ya, membentuk misalnya matriks gitu ya. Nah ini ada yang dua dimensi ya, jadi mengandung baris dan kolom. Ya, jadi ini nilainya bisa disimpan ya. Sekarang kita berpikir bagaimana cara mengisi array ini ya. Jadi bagaimana pengelolaannya. Nah, nanti kita akan pelajari setelah ini. Kemudian yang berikutnya adalah yang tiga dimensi. Yang tiga dimensi ini kalau kita lihat ini bisa berarti terdiri dari baris dan kolom. Kemudian setelah itu ada harinya gitu ya. Di sini ada 14, tanggal 15 dan 16 Oktober gitu ya. Jadi ini akan berisi tiga dimensi ya. Jadi dia merekam baris dan kolom
ditambah dengan harinya yang berjumlah 3 hari. Ya, ini kita bisa simpan dalam array 3 dimensi. Jadi ini dipakai juga untuk menyimpan ini ya, menyimpan nilai. Dengan catatan tipe datanya sudah kita definisikan sebelumnya. Nah, untuk pengisiannya, ya tadi itu ini ya, sebagai gambaran bentuknya ya. Sekarang bagaimana cara mengisinya? Ya, kalau dalam array, kita bisa ini ya, membuat identifier namanya. Ya, misalnya di sini ya, ini kalau yang satu dimensi, misalnya sebuah nilai, kita isikan dengan angka 56, 42, 89, 65, dan 48. Ya. Kemudian ini memiliki indeks. Nah, ini juga sudah kita pelajari pertemuan kemarin ya. Jadi bagaimana membentuk indeks yang dipanggil. Nah, cuman di sini karena kita menunjukkan lokasinya, karena kemarin sudah menggunakan istilah indeks ke 0 ya. Ya, bisa saja di sini nilai ke 0 itu menunjukkan 56 dan nilai 1 itu adalah 42 gitu ya. Kalau kita urutkan menurut aturan yang kita gunakan kemarin ya, indeks ke 0 56, indeks ke 1 42, indeks ke 3 89 dan seterusnya. Nah, kemudian nanti ini sama dengan kemarin ya, untuk indeks, tapi ini pembentukannya ini kita akan bentuk sendiri ya dengan menggunakan beberapa mekanisme. Nah, ini tadi ya, masalah indeksnya, indeks kedua, dan seterusnya gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana ya cara ya, cara membentuk array ya di beberapa bahasa pemrograman gitu ya. Jadi yang paling utama adalah bagaimana kita membuat tipe datanya gitu ya. Jadi biasanya ada variabelnya, kemudian ukurannya gitu ya. Kalau ukuran ini kemarin sudah kita kan pelajari ya, dengan menggunakan in range ya. Jadi range berapa, itu artinya menyiapkan tempat kosong. Nah, kalau di bahasa pemrograman yang lain juga sama ya. Jadi membentuk, kita akan memberikan berapa nilai atau slot kosong. Ya. Integer nilai 5. Ya, integer adalah tipe datanya, kemudian nama array-nya adalah nilai, kemudian jumlah elemennya itu 5. Gitu ya. Jadi itu adalah yang satu dimensi. Ya, ketika memanggilnya ini masih sama seperti kemarin ya. Nilai 0 adalah 87 ya. Kemudian nilai 1, indeks ke-1 adalah 90, indeks kedua 80, indeks ketiga 75, dan indeks keempat adalah 95. Nah, dan masing-masing ini kita panggil ya dengan nama inisial ya. Ini sama seperti yang kemarin yang kita gunakan pada saat kita menggunakan itu ya, listable set dictionary ya. Kemudian bagaimana kalau dua dimensi? Ya, dua dimensi ini tentunya dia akan ada tambahan satu lagi ya. Yang tadi sebelumnya hanya ada baris saja. Ketika kita bermain dua dimensi, maka terdiri dari baris dan kolom. Ya. Jadi, di mana untuk tipe datanya, ya tipe data yang digunakan, kemudian jumlah ukuran barisnya itu adalah jumlah maksimum baris elemennya, dan jumlah kolom adalah jumlah maksimum dari kolom elemen. Misalnya di sini integer, kemudian ada nama array-nya adalah nilai, kemudian kita isikan jumlah barisnya adalah 5, dan kolom elemennya adalah 2. Nah, kalau kita lihat dari segi ukuran, ini bisa menampung ya 5 dikali 2 gitu ya, berarti ada 10 ya, bisa merekam 10 nilai yang disajikan dalam format baris dan kolom. Kemudian, nah ini ya contohnya ya. Misalnya kalian membentuk 4 dan 5 gitu ya. Baris 4, kemudian kolom 5, berarti ada baris 1, 2, 3, 4, kemudian kolom 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Kemudian nomor indeksnya baris 1 kolom 1 itu 00 ya. Kemudian baris 1 kolom 2 itu 01, 02, 03, 04. Kemudian masuk ke baris keduanya ya 10, 11, 12, 13, 14 sampai ke baris keempat, kolom keempat, kolom kelima ya. Di sini nilainya adalah 34 gitu ya. Ini adalah penyajian dari dua dimensi. Kalau dua dimensi ini berarti 4 dikalikan 5 ya, mampu menampung 20 nilai ya. Jadi ini adalah contoh matriks dua dimensi ya. Cara berpikirnya seperti ini ya, karena kita nanti berpikir bagaimana cara mengisi array dan bagaimana cara memanggil array-nya. Ya, kemudian ini yang contohnya ya, A11 ya.
kalau kita sajikan dalam bentuk matriks ya, kalian bisa mengetik A ya, kemudian kalian menggunakan square bracket, kemudian square bracket lagi untuk merekam isi masing-masing 5644, 4636, 8973, 6586, 4851. Ini menggunakan square bracket. Kemudian nanti ketika disajikan, bentuknya nanti persis matriks yang ini ya, yang A sama dengan 5644 itu ya. Jadi seperti itu kalau dalam kita ingin mengisi ya dari matriks yang 2 dimensi. Nah, ya yang berikutnya yang 3 dimensi ya. Yang 3 dimensi ini tambah lagi ya, ada div-nya ya. Jadi ada ukuran baris, ukuran kolom, dan div-nya gitu ya. Jadi di sini misalnya ada integer, kemudian nama array-nya adalah nilai, kemudian jumlah barisnya 2, jumlah kolomnya 3, dan jumlah div-nya ya ke dalam array-nya 4. Ya, jadi ini bisa menampung ya ada 24 nilai integer gitu ya untuk di 3 dimensi ini. Kemudian cara pengisiannya seperti ini ya. Ini ada 3 ya, ada 2 baris ya, kemudian ada 3 kolom, kemudian div-nya ada 4 ya. Jadi dimulai dari 100 ya, dimulai dari 000 ya, 010, 020 gitu ya. Jadi dan seterusnya sampai dengan yang terakhir gitu ya. Kemudian, nah ini contohnya ya. Misalnya saya akan mengisi sebuah nilai, ada 24 array ya, ini kebetulan diurutkan dari 1 sampai 24 ya. Oke, ini untuk menguji ya, ini cara berpikir 3 dimensi ya. Ya kalau saya tanya 19 itu berada dalam indeks keberapa? 19. Ayo 19 ada keberapa? Salman? Kirana? Iya, Pak. 19 itu indeks keberapa Kirana? Saya masih belum terlalu paham, Pak. Oke. Oke, Rafiq? Belum paham, Pak. Saya sampling lagi satu ya. Aaron? Berapa ya? 53 mungkin, Pak. 5,3 Oke. mungkin, Pak. Oke, terima kasih Arun ya, Rafiq, Kirana, Salman. Ya kalau kita lihat ya di sini kan nilai angka 1 ya. Angka 1 itu berada dari indeks ke 0 untuk apa namanya? Untuk barisnya. Kemudian kolomnya adalah kolom ke 0 ya. Kemudian ini div-nya ya warna hijau ya. Hijau ini adalah div-nya. Ini apa namanya? Yang div-nya itu warna merah. Kemudian yang warna warna apa namanya? Warna orange itu adalah barisnya 01. Kemudian yang warna hijau ini adalah kolomnya gitu ya. Kalau ditanya posisi 1 itu berada di baris ke 0 ya. Kemudian kolom ke 0. Kemudian div-nya ke 0 juga. Jadi kalau kita ingin menempatkan sesuatu di baris ini, di 1 ini, berarti dia menempati indeks 000 gitu ya untuk 1. Kemudian ini kita ambil ya, karena tadi saya tanya 19, jadi kita lihat
17 ya, karena kan di belakangnya 17 ini kan ada 19 ya, 17, 18, 19, 20 ya. Kalau ditanya 19 ya kita coba ya untuk 17 dulu ya. 17 itu berada di baris ke-1. Kemudian di kolom ke-1 ya, kemudian dia di div-nya div ke 0 ya, karena kan dia di 0 di paling awal ini ya. Berarti dia adalah 17 itu 1 1 0 ya, yang paling depan ini 0. Nah, berarti kalau 19 ini berada di mana? Kan 17, 18, 19 ya, di belakangnya 17. Tadi kan 17 saya sudah sebut berapa. Berarti kalau 19 berapa itu? Dava? 2,1. Berarti berapa Dava? Itu Pak di baris kedua kolom ke-1 Pak. Oke, dari Dava baris kedua ya. Kalau baris kedua Dava berarti dia adalah indeks ke-1 ya. Oke, indeks ke-1. Tadi siapa yang katakan tadi? Surya? Halo Pak, Ya. itu ke dua Pak, indeks kedua Pak. Ya, kalau jadi kalau disebutkan itu ini apa namanya? Indeks itu kan kalau 3 dimensi berarti terdiri dari 3 nilai ya, dari Oh. baris, kolom dan div-nya gitu ya. Iya Pak, Ya, berarti dia baris berarti keberapa ada? indeksnya 112 Pak. Berarti dari Baris Surya berarti ke yang satu, ya satu baris, kolom 1, kolomnya 1, depth-nya itu 2 Pak. ya 0, 1, 2 gitu ya. Jadi 1, 1, 2 gitu ya. Nah, jadi cara berpikirnya begitu ya. Jadi misalnya kalau di sini ditanya, ya mungkin tadi Aaron juga mau menjawab ya. Kalau Aaron di apa namanya? Kalau 16 di mana Aaron? 16 itu berarti kalau 013 Bu berarti Pak. Ya kalau 16 itu kalau 0 itu kan ini ya. Kalau lihat kalau 16 itu kan kemungkinan dia di baris ke-1 enggak? Atau di baris ke-0? Di yang pokoknya di bawahnya 4 Pak. Berarti kalau misalkan X dulu Di berarti bawahnya 4, berarti dia 013. baris 1 ya. Oh baris dulu berarti Pak. Ya kan baris, kolom, div Ya. kedalaman. Berarti Betul di baris 1 ya? 103 Atau baris Pak. 2? Baris 0 atau 1? Baris 1 Pak. Oke, baris 1 berarti kolom ke Kolom ke 0, 0. depth-nya ketiga Pak. Berarti Iya, 103. ya berarti 103 ya. Jadi posisinya untuk yang 16 itu berada di 103. Oke, terima kasih Aaron ya dan Surya. Oke, kita lanjut. Ya, jadi ya gitu ya penyajian dari 3 dimensi ya untuk ini pemrograman manapun sama ya kalau membuat algoritma untuk 3 dimensi seperti ini. Nah, kemudian kita akan masuk ke program dulu ya. Oke. Ya baik, kalau kita masuk ke program ya, itu untuk merekamnya kita bisa menggunakan tadi ya sama menggunakan square bracket ya, kurung kotak ya.
Jadi misalnya ini ya, kita coba yang dari ini dulu ya, penjumlahan matriks misalnya gitu ya. Ini penjumlahannya, ya sekali lagi ini karena kita melatih algoritma ya. Sebenarnya untuk penjumlahan matriks di Python itu sebenarnya gampang ya. Kita bisa menggunakan library namanya NumPy ya. Tapi karena ini kita belajar algoritma dan pemrograman, kita perlu tahu ya cara bagaimana komputer berpikir untuk membuat suatu matriks gitu ya. Perkalian matriks, kemudian penjumlahan matriks gitu ya. Ya misalnya di sini nilai 1 gitu ya. Ada sebuah nilai, kita namakan nilai 1. Kemudian kita berikan square bracket ya. Kita isikan barisnya misalnya 5 dengan 0 misalnya gitu ya. Kemudian setelah itu kita isi lagi 2 dengan 9 gitu ya. Di 5029 gitu ya. Ini untuk yang yang pertama ya. Ini misalnya matriksnya 2 kali 2 ya. Jadi 2 kali 2 jadi 50 dan 29. Ya kadang juga ada orang yang dia rapikan ya. Jadi biar kelihatan seperti matriks. Ini dia enter. Kemudian ini dia enter juga gitu ya. Jadi kelihatan seperti matriks ya 5029 gitu ya. Ini dari segi estetika saja ya supaya terlihat seperti matriks. Kemudian nilai 2. Kemudian ini saya samakan saja ya supaya nanti tampilannya ini. Misalnya di sini 3, 6, kemudian di sini saya isi 3, 2, misalnya 5 gitu ya. Ini saya naikkan saja. Ya. Sekarang kita berpikir karena ini biar jelas ya. Saya tambahkan di sini penjumlahan ya. Penjumlahan matriks ya. Jadi untuk sekarang kita bagaimana caranya untuk menjumlahkan ini ya. Jadi saya ingin nanti dia kalau penjumlahan kan berarti kalau matriks ini matriks 5029 itu berarti 5 kali 3 15 ya, 0 kali 6 kemudian 2 kali 2 9 kali 5 kan penjumlahan ya, penjumlahan matriks. Nah, sekarang bagaimana membuat si komputer ini menjumlahkan ini kan gitu. Jadi bagaimana dia membuat untuk menjumlahkan dua nilai ini kan gitu. Nah, jadi ini kan sebenarnya prosesnya berulang gitu ya. Jadi 5 tambah 5 dikalikan 3 gitu ya. 5 ditambah 3, 0 ditambah 6, 2 ditambah 2, 9 ditambah 5 gitu ya. Jadi bagaimana membuat komputer berpikir seperti itu. Ya cara yang paling mudah biasanya orang menggunakan yang for gitu ya. Ini ada bayangan kira-kira pakai nested nggak ini kira-kira? Jadi kira-kira aja. Ya coba ini ya, kalian refresh lagi ya, coba ya cari perkalian dua matriks tapi tanpa menggunakan ini ya, tanpa menggunakan library ya. Jadi model perkalian apa namanya penjumlahan matriks tapi tanpa menggunakan library gitu ya. Jadi kita coba berpikir bagaimana menjumlahkan dua matriks ini tanpa menggunakan library ya. Ya coba cari dulu referensinya ya. Nanti setelah itu dicoba, kemudian nanti coba di present ya. Tapi jangan usah lama-lama ya karena kita ini online. Ya paling ya 3 sampai 5 menit ya.
Oke, sudah ada yang dapat referensinya? Sudah, Pak. Oke, silakan ya, Kirana ya, silakan dicoba. Nggak tahu bagaimana, referensinya seperti apa? Diceritakan dulu Kirana. Yang referensi saya sama kayak Bapak, Pak. Mhm. Cuman di bawahnya dikasih ini, Pak, tambahan Pak, loopingnya pakai for supaya bisa ngeprint hasilnya, Pak. For-nya ada berapa? 1, Pak, saya. Oh, ada 1. Oh, Iya, itu menarik itu. Coba bisa di-share nggak, Kirana? sebentar, Pak. Hmm, Ini, Pak. Oke, sudah di-share ya? Iya. Oke. Ya, ini adalah penjumlahan ya. Iya, Pak. 2, 1. Tapi kelihatannya ini belum di ini ya, Kirana, belum dijumlahkan ya? Iya, Pak. Belum belum tadi saya coba baru bisa keluar gini, Pak. Oh, ini adalah, algoritma untuk membaca hasil array gitu ya? Iya. Ya, oke, dari, eee, Mas Kirana ini adalah untuk membaca hasil array ya. Jadi di sini kebetulan, ingin, mencetak matriks, 2 ya. Jadi di sana langsung for baris in matriks 2 gitu ya. Kemudian print baris. Jadi dia akan melakukan perulangan ya. Sehingga, yang matriks 2 itu bisa ditampilkan gitu ya. Jadi nanti hasilnya seperti itu ya. Jadi bisa menampilkan matriks. Oke, oke, terima kasih Kirana ya. Oke, Iya, Pak. yang lain sudah, ada yang menemukan menjumlahkan ya, menjumlahkan matriksnya tadi kan, Kirana sudah menunjukkan bagaimana mencetak hasil array-nya tapi dalam bentuk array ya. Oke, untuk, membuat itu ini ya, kita perlu, mmm, ya minimal punya ini ya, punya 2 ya untuk, nilai, satunya kemudian kita jumlahkan dengan, nilai 2-nya gitu ya. Jadi kita akan menggunakan, fungsi ya, namanya biasanya kadang orang menggunakan len juga ya. Len itu kita ingin mengembalikan nilai gitu ya. Jadi ada fungsi len. Jadi misalnya kita ingin mengembalikan satu fungsi ya, jadi ada panjangnya, ada sequence-nya, kita menggunakan, len-nya ya untuk menghitung juga berapa kali, dia akan mengulang ya. Jadi kita bisa batasi dengan menggunakan yang len gitu ya. Jadi kalau untuk yang, kasus yang ini, kita bisa pakai ini ya. Ini kita anu ya, artinya tidak ini ya, tidak terkait dengan estetika atau tampilan, yang penting tampil saja gitu ya. Ya bagaimana supaya hasilnya bisa tampil kan gitu. Jadi di sini ini kalau algoritma beda-beda ya. Jadi algoritma itu, terserah ya, masing-masing orang cara berpikirnya beda-beda gitu ya. Tergantung, nanti untuk membuktikan mana yang paling efisien itu ya, kita bisa hitung waktunya gitu ya. Kalau di Python paling enak ya ada time init ya, kita bisa menghitung berapa kali looping ya, makin banyak loopingnya berarti kan makin tidak efisien gitu ya.
Kalau dulu kan kita kenal dengan ada ini ya, big O notation ya, untuk menghitung worst case-nya. Ya biasanya bisa kalian menggunakan misalnya for X ya, in range, kemudian kita bisa bentuk ya, range-nya berapa gitu ya. Kita bisa mulai dari, karena ada indeks 1, kita bisa pasang dari 0 sampai, kita bisa pasang len ya, untuk pengembalian nilai dari nilai 1. Biasanya akan ditambahkan len, kemudian nilai 1 ya. Ya bisa seperti ini ya. Nah, kemudian di dalamnya ini, kita ada inner looping gitu ya. Outer loopingnya yang X, kemudian untuk innernya kita kasih yang Y. For ya, Y in range. Ya, kita juga mulai dari 0 juga untuk nilai awalnya, untuk inisialisasi nilainya. Kemudian sampai ke kita len lagi pengembaliannya dari nilai yang di atas ya. Nilai 1, kemudian kita akan panggil indeksnya dari yang ke 0 dulu ya, biar nanti dia 5, 3 ya, kemudian dia akan mengambil masing-masing baris-baris dulu ya, baris antar baris ya, nilai 1, kemudian 0, kemudian setelah itu baru kita mulai ini ya, mulai cetak ya. Jadi kan setelah ini sudah terbentuk, sekarang kan tinggal mengalihkannya gitu ya. Nah, mengalihkannya kita bisa hemat dengan menggunakan cetak saja gitu kan. Ini sebenarnya mencetak ya, perkalian kan bisa langsung kita tanamkan dalam rumusnya itu gitu ya. Jadi bisa saja kita print ya, kemudian setelah itu nilai 1, kemudian kita kalikan ya, nilai 1 ini terhadap X dan Y gitu ya. Jadi X, kan Y-nya sudah ada juga ya. X kemudian Y, ya karena ini sudah matriks jadi langsung bisa ya, X dan Y-nya. Kemudian dia akan berjalan ya, seperti di atas, itu jumlahkan dengan nilai 2 ya. Nilai 2-nya juga sama, X dan Y. X kemudian yang Y gitu ya. Jadi dari segi ini, jadi kita kasih range-nya dari nilai awal 0, kemudian len-nya 1 ya. Kalau ini kan len-nya ini ada 4 ya, ada 4 nilai ya. Jadi dia bisa sesuaikan nanti ada berapa. Ya, ini kan cuman kita sajikan kan estetika bentuknya seperti matriks ya. Padahal bagi komputer ya, ya itu sudah dianggap 2 kali 2 ya. Jadi dimensinya 2 gitu ya. Ya kita coba ya. Kita enter coba. Ya ada error, kita lihat indicates not tuple baris 10 nilai 1, X dan Y masuk plus nilai 2, X dan Y. Oke, sudah benar. Kemudian for Y in range nilai 0-nya masuk, len nilai 1. Kemudian kita isi untuk 0-nya. Ini hijau. Kemudian nilai 1, nilainya 0. Kemudian len-nya 2 ya. Trackback. Oh, dia bacanya ini ya, apa namanya? Integer or slicing ya. Jadi kalau kita lihat dia slicingnya yang nomor 0 ya. Berarti masalahnya di sini nih. Ini bukan slicing ya. Ini kita ganti not slicing. Ya, nilai 2XY dikali. Ya, hasilnya seperti ini ya. Tadi masalahnya dikiranya tuple ya, karena saya mengisi 2 nilai slicing. Ya, di sini ambilnya, ini kita tidak bicara estetika ya, karena ini tadi kan bentuknya tidak matriks ya. Jadi 5 dikali 3, 8, kemudian 5 dikali 3, 5 tambah 3, 8, kemudian 0 tambah 6, 6, 2 tambah 2, 4, 9 tambah 5, 14 ya, betul ya. Jadi ini salah satu ini ya, algoritma gitu ya. Jadi seperti itu juga di dalam kita mengolah matriks. Karena ini sekali lagi ya, ini sebenarnya tidak cocok untuk kalian ini, karena kalian kan sudah semester ini ya, bukan semester awal lagi gitu ya. Tetapi kalau ditanya cara penjumlahan matriks di Python ya, orang pakainya NumPy. Kalau NumPy mah tidak perlu pakai for ya, tapi ini untuk melatih cara berpikir ya, bagaimana algoritma menyelesaikan beberapa masalah.
Ya oke. Ya yang berikutnya ini saya copy saja ya. Ini saya copy, kemudian nanti saya modif di sini ya. Misalnya ini kita ingin ya coba kita ingin mengalihkan matriks gitu ya, perkalian matriks. Misalnya di sini saya tambahkan ya, kita buat matriksnya biar lebih ini, matriksnya 3 kali 3 saja ya. Ini 508, kemudian 296, kemudian saya tambahkan lagi ya. Um, 481 ya. Ini saya pasang 2. Kemudian nilai 2-nya 368. Kemudian 255. Kemudian di sini tambahkan misalnya 482 gitu ya. Jadi ini ada 2 matriks. Ini kita gantilah matriks. Misalnya ini adalah matriks X ya. Ini adalah matriks Y gitu ya. Ya, ini ada 2 matriks, matriks X dan matriks Y. Ini kita lebih ini ya, kita lebih supaya tampilannya lebih bagus saja ini ya. Sebenarnya tidak ada efeknya juga ya, merapikan supaya terlihat seperti matriks saja gitu ya. Kemudian kita akan mengalihkan. Nah, tapi sebelum kita kalikan, saya tanya dulu ya, masih ingat cara mengalihkan matriks tidak ini? Gimana Fauzi? Masih ingat cara mengalihkan matriks Fauzi? Masih ingat Pak kalau manual tapi Memang yang kita tanyakan yang manual dulu. Yang manual bagaimana caranya Fauzi? Coba di refresh teman-temannya. Misalnya ini 5 ini matriks ini dikalikan dan Y. Kalau manualnya bukan hasilnya ya, tapi cara mengalikannya. Bentar, saya agak lupa urutannya sih Pak. Takut salah antara ngalihin horizontal sama baris ke bawahnya itu. Kalau nggak Kalau salah kira-kira iya, kalau nggak salah sih yang ingat 5 gimana? yang 508 di X itu yang horizontal itu dikali sama 324 yang vertikal di Y dulu. Nah, terus nanti seterusnya gitu Pak. Kalau nggak salah. Ya, ya berarti iya, Fauzi masih ingat ya. Iya. Oke. Ya memang ada betulnya gitu ya. Dikalikan seperti itu. Oke, mungkin Febrian mungkin bisa menambahkan. Perkalian matriks 3 kali 3 ya Pak? Iya, tadi kan sudah Untuk disebutkan ada hubungan antara 508 dan 324. nanti itu untuk matriks yang X itu baris pertama dikalikan dengan matriks kedua kolom pertama Pak. Terus yang matriks pertama baris kedua dikalikan dengan matriks kedua kolom pertama, terus itu berulang sampai selesai gitu Pak. Kalau di sini kalau contohnya misalnya ini yang X dan Y, untuk langkah pertamanya cara mengalikannya bagaimana? Langkah Misalnya 5 dikalikan berapa 5 gitu. dikali 3 ya 5 dikali 3 ditambah 0 dikali 2 ditambah 8 dikali 4. Oke, dan begitu dan seterusnya ya. Iya Pak. Oke, nah ya tadi sudah dijelaskan tadi ya sama Mas Fauzi dan Mas Febrian, itu kan cara mengalihkan ya. Nah sekarang bagaimana cara komputer berpikir untuk mengalihkan 2 matriks ini ya. Jadi kan kita sudah mengerti ya, artinya kalian sudah paham cara mengalihkannya 5 kali
3 tambah 0 kali 2 tambah 8 kali 4 ya. Itu akan menjadi matriks yang pertama. Yang berikutnya nanti kita akan selesaikan sampai terakhir. Itu kan proses yang mengulang gitu ya. Kalau kita sih gampang ya, bisa ya 5 kali 2 ditambahkan. Artinya bisa diselesaikan gitu ya. Ya sekarang bagaimana cara komputer untuk mengalihkan itu kan gitu pertanyaannya. Tentunya kita kan sudah ada gambaran ya, ini kan perulangan, artinya kan mengulang gitu ya. Jadi sekarang ya kira-kira cara mengalihkannya bagaimana? Ada yang ini enggak? Ya itu ya, cara yang pertama, saya kira saya tidak ini ya, ini dicatat saja ya, untuk ini, untuk kalian selesaikan nanti. Ini sekarang 820. Ya ini kita akan menggunakan for ya. Ini karena 3 kali 3, for-nya menggunakan 3 for ini. Ya. Cara mengalihkan ini, kita menggunakan 3 for ya. Ya, tapi tidak apa-apa ya. Saya minta kalian ini ya, coba cari referensi lagi ya perkalian 2 matriks. Tapi sekali lagi tanpa menggunakan ini ya, misalnya ya NumPy atau Pandas atau apa namanya, beberapa library yang memang sudah ada di dalamnya fungsi matriks ya. Ya kita coba 2 menit ya. Ya saya cuma ingin kalian melihat di yang kalian lihat internet seperti apa ya, kita coba bandingkan yang di sini gitu ya. Oke, sudah ada yang mendapatkan referensi? Ya, referensinya boleh di-share juga, share screen ya, ataupun hanya sekedar menceritakan kira-kira algoritmanya seperti apa gitu ya.
Oke, belum ada ya. Permisi Pak, mohon Oke. maaf. Mungkin saya sudah dapat, cuman saya belum begitu paham sih Pak untuk dari segi algoritmanya. Ya oke, tidak apa-apa. Kita saling Mungkin saya aja. searching dulu kali ya Pak ya. Ya, silakan. Sebentar ya Pak. Ya seperti ini kali ya Pak ya. Untuk perkalian matriks 3x3. Oke, silakan agak dibesarkan dulu supaya teman-temannya juga terlihat jelas ya. Artinya di zoom sedikit. Dibesarkan. Kalau VS Iya. Code gimana Pak ya? Kalau VS Code itu ada di itu ya, di view paling gampang di view. Oke. Sebentar Pak. Aduh, hilang. Sebentar Pak. Oke, enggak apa-apa ya, sambil ini saya masih bisa ini. Ya semoga teman-temannya masih bisa juga ya. Ini tadi sudah mendapatkan ya, matriks ada 508, 264 dan seterusnya itu ya. Jadi di sini ada mat 1, mat 2, kemudian ada mat 3 gitu ya. Dari di sini kita bisa melihat memang bahwa untuk membuat perkalian matriks itu kita harus membuat matriks kosong dulu gitu ya. Coba mat 3-nya dihilangkan, coba di-cut. Oke Pak. Mat 3. Ya, oke. Eksekusi lagi. Yang ini juga Pak. Enggak, mat 3 saja, mat 3. Oh, iya. Sudah Pak. Oke. Jadi kenapa sebenarnya ada mat 3? Jadi dalam perkalian matriks ini, kalau tanpa mat 3, di mat 3 itu semacam isi ya, dan diberikan kosong dia. Ya. Jadi kita berikan tempat untuk si mat 3. Bahkan ada beberapa algoritma juga itu langsung membentuk dia. Jadi ada namanya mat 3, ya misalnya di sini kasusnya, itu langsung dibuatkan matriks ya. 3x3 gitu ya. Jadi langsung dibuatkan nilainya diisikan 000 semua. Itu ada juga seperti itu. Jadi memberikan tempat kosong ya untuk tempat yang baru. Jadi di awalnya sebelum ada perulangan itu dibentuk terlebih dahulu. Ya kemudian di situ ada for x ya, in range ya. Itu 0 len ya, mat 1 ya. Ya, len itu sebenarnya fungsi ya. Jadi len itu fungsi untuk menghitung panjang. Jadi kan di sana kita minta len-nya itu akan dihitung berapa panjang dari, jadi dia akan mengulang sejumlah berapa panjang dari masing-masing range-nya itu kan gitu. Itu kan jumlahnya kan sudah ada itu. Ya. Ada 12, 3 ya. Kemudian 3x3 9 gitu ya. Jadi dia akan menyesuaikan gitu ya, berapa panjang dari si mat satunya gitu ya. Kemudian row-nya juga diberikan tempat kosong lagi ya. Makanya ada row kemudian kosong juga. Jadi setiap kita ingin mengisi sesuatu, itu perlu kita tambahkan array yang kosong gitu ya. Supaya nanti bisa diisi. Kalau tidak ada itu ya sudah. Dia akan bingung akan ngisi di mana kan gitu. Dia tidak ada kayak seperti apa ya, seperti ada satu algoritma yang akan meramalkan besok bentuknya seperti apa. Jadi kalau memang dia berupa array, ya sudah siapkan array-nya. Siapkan tempat kosongnya berupa double square bracket itu ya. Jadi row-nya diisi ya. Kemudian dia akan ada perulangan X-nya terhadap mat 1. Kemudian di dalamnya ada inner loop yang Y gitu ya. Jadi 0 sama juga mat 1 juga gitu ya. Dengan indeksnya dimulai dari 0. Ya ini sama dengan yang tadi ya. Kemudian yang for Z-nya lagi yang di bawahnya itu sudah perhitungan. Kan kalau sesuai dengan yang kemarin kita bahas, bahwa kalau kita ada outer loop dan inner loop, itu dimulai dari outer loop dulu,
lolos, terus nanti operasinya itu berada di dalam inner loop yang paling dalam, gitu ya. Nah, yang paling dalam ini adalah yang Z-nya ini, gitu ya. Dan disinilah operasinya itu dilakukan, gitu ya. Jadi perulangan yang di atas lolos masuk ke yang Y-nya, kemudian masuk ke Z-nya. Kemudian dia berputar Y dan Z beberapa kali, terus dia kembali lagi ke X lagi. X, Y, Z, Y, Z, Y, Z, Y, Z, kembali lagi ke X lagi. Begitu dan seterusnya, gitu ya. Dan di sana operasinya sudah ada, ya total sama dengan total, ya. Total plus sama dengan, ya, mat 1 X set, ya, yang dibentuk sama Z-nya, itu plus, ya, set Y, gitu ya. Kemudian ada mat append, ya. Artinya kita tinggal menambahkan hasilnya nanti itu di mat 3, gitu ya. Jadi yang for yang di atas ini, for yang X in range ini adalah untuk mengisi hasilnya, gitu ya. Kenapa ada di baris 25 ada for lagi? Itu tugasnya adalah untuk menampilkan hasil dari for yang baris 15 dari baris 22. Gitu ya. Makanya di sini ada dua kelompok for. For pertama itu dari baris 15 dan ke 22 itu adalah untuk mengoperasikan yang mengalihkan. Kemudian for yang baris 25 sampai 28 itu for untuk menampilkan hasil dari for yang diolah dari yang sebelumnya, gitu ya. Makanya kenapa ada dua kelompok for, ya. Kelompok pertama itu untuk mengoperasikan mengalihkan matriksnya, kemudian for yang berikutnya untuk menampilkan hasil dari for yang sudah dikalikan sebelumnya. Ya, sebenarnya referensi lain banyak, ya. Jadi banyak algoritma, ya. Ada yang tapi standarnya sama, ya, menggunakan yang seperti ini, gitu ya. Saya juga ya beda juga, gitu ya. Jadi masing-masing orang itu cara berpikirnya berbeda, ya. Bagaimana yang jelas kalian sangat paham bagaimana cara mengalihkan matriksnya tadi, ya. Saya tanya tadi ada Febrian, ya, itu sudah menjelaskan bahwa nanti ini dikalikan ini, kemudian yang ini dikalikan ini. Ya paham, gitu ya. Tetapi bagaimana pemahaman kalian itu pindah ke dalam komputernya itu butuh ini, sekali lagi komputer itu it's dummy, ya. Komputer itu dia sangat dummy, tidak paham apa-apa, dan keywordnya sangat sedikit. Bagaimana cara kita dengan sabar mengajari dia, gitu ya. Salah satunya dengan menggunakan bahasa pemrograman ini. Ya karena keywordnya sedikit harus rajin latihan, ya. Harus rajin diulang-ulang, ya, sehingga ya kita paham cara dia berpikir, ya. Sekali lagi kalau kalian di sini agak bingung programnya, itu bukan karena kalian tidak punya kemampuan, ya. Itu paling karena kalian kurang bersabar saja, ya. Sekali lagi kalian mengajari sebuah mesin yang dummy, ya. Artinya tidak memahami apa-apa. Oke, ya terima kasih, ya, Juan, ya. Baik Pak, sama-sama Pak. Ya, sebenarnya ini, ya, kalau terkait dengan untuk matriks ini, jadi kalau ditanya gimana penjumlahan matriks di ini, yang sebenarnya itu sebenarnya menggunakan ini, ya, menggunakan NumPy. Oke, Juan, saya gantian share screen, ya. Oh iya baik Pak, mohon maaf Pak. Ya, di dalam jadi kalau ditanya penjumlahan matriks, kemudian perkalian matriks, ya, di dalam pemrograman kalau di Python sebenarnya sudah tidak menggunakan cara yang tadi, gitu ya. Dalam artian tadi kan karena kita perlu belajar, ya, cara berpikir. Tapi kalau ada yang coba jumlahkan matriks di Python, sebenarnya di Python itu sudah ada namanya NumPy, gitu ya. NumPy ini biasa saya gunakan untuk beberapa kasus, ya. Untuk di data science itu NumPy, Pandas, ya. Kemudian ada beberapa fungsi-fungsi yang lain lagi, Seaborn, ya. Itu digunakan di data science. Jadi itu semacam alat bantu, ya. Jadi di sini kalau kita menggunakan yang NumPy untuk penjumlahan matriks atau perkalian matriks, ya dia mudah saja, gitu ya. Nah, misalnya yang kasus yang tadi, gitu ya. Misalnya kasus yang ini. Ya ini saya copy.
Kemudian CPS di sini, ini kita kasih label saja penjumlahan ya, NAMPI ya. Nilai 1 sudah ada ya, ini sudah ada nilainya. Nah, kita ini tinggal ini ya, mengimport apa namanya, sebuah library ya. Import, kita akan import si NAMPI. Ya, NAMPI ini biasanya untuk manggilnya supaya gampang orang kasih nama NP ya, biar singkat saja ya. Sebenarnya tidak ada masalah kalau ketik NAMPI, tapi orang biasanya suka menyingkat dengan yang biasa digunakan ya. Import NAMPI, SNAMPI, kemudian kita berikan nilai A ya. Misalnya ya, ini nilai matriks A, kemudian dia mempunyai ini NP array ya. Jadi array, kemudian kita masukkan ini karena NAMPI dia formatnya kita menggunakan kurung ya. Ini kemudian di sini tutup kurung. Jadi NAMPI square bracket. Ini saya rapikan sedikit. Ini hanya merapikan saja ya. Ini NAMPI. Kemudian kita berikan 50, kemudian 29, tapi sekali lagi dia menggunakan kurung ya. Ini array ya. Berarti array butuh satu lagi di sini. Ini masalah sintaks saja ya. Jadi 50, kemudian 59 ya. Jadi ini adalah matriks A. Kemudian matriks yang B ya. Matriks B ini saya rapikan sedikit. Ini kemudian ini kita tutup. Ya, ini adalah matriks yang B. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana cara mengalihkan ya. Ini saya rapikan saja 3625 gitu ya. Ini sama dengan yang tadi. Nah, sekarang kita rapikan ya. NP array, NAMPI array ya. Ini. Nah, sekarang kita ingin ada perkalian antara A dikalikan dengan B gitu ya. Nah, perkalian ini kita langsung bisa menggunakan ini ya. Kita isi sebagai C ya. Rumus C adalah A dijumlahkan dengan B ya. Print C. Gini ya. Ya, coba kita enter. Ya. Jadi hasilnya langsung ada ya. Jadi di sini matriks A dikalikan B itu langsung muncul tanpa menggunakan for yang tadi ya. Jadi ibaratnya kalau ada yang tanya, ya pakai NAMPI gitu ya. Kalau kalian semester 2 ya harus pakai itu tadi ya, prosesnya itu gitu. Ini cuma membekali. Kalau ada yang nanya jangan sampai kalian tadi pakai yang tadi ya. Kalau yang tadi itu khusus untuk kita ingin belajar algoritma, tapi kalau ingin yang praktis yang memang biasa orang gunakan yang menggunakan NAMPI ini. Oke, ada reference untuk mengalihkan pakai apa? Mengalihkan matriks. Ini kan penjumlahan. Coba perkalian matriks dengan NAMPI, coba cari. Ada itu pasti. Oke, sudah ketemu menggunakan apa? Ya, saya tidak minta share screen ya. Menggunakan apa gitu kalau kalian temukan. Ya, mungkin Rafiq sudah lihat Rafiq kira-kira apa? Ganti ke bintang Pak plusnya. Oh, diganti bintang. Oke, karena saya paham karena Rafiq melihat kalau plus ya tanda plus, kalau perkalian berarti bintang ya. Iya Pak. Oke, ada yang lain?
Oke, misalnya ini ya, kita lebih inilah, seandainya ini saya buatnya matriksnya beda ya, 3 matriksnya kita pakai 3 kali 2 gitu ya, 3 kali 2. Berarti ini saya tambahkan misalnya di sini 9, ini saya tambahkan misalnya 5 gitu ya. 3 kali 2 selesai dikalikan misalnya matriksnya 2 kali 3. Ini saya tambahkan lagi 1 di sini. 7, 6. Ya, ini sudah matriksnya ini adalah perkalian matriks 3 kali 2 dan matriks 2 kali 3 gitu ya. Jadi 2 matriks ini kita ingin mengalihkan dengan menggunakan NumPy. Ya, saya kira sudah ada yang menemukan ini ya. Ya, tidak apa-apa, kita coba saja C A bintang B gitu ya. Print C. Jadikan A dikalikan B. Oke, kita enter. Ya, berarti ini ya, berarti ada masalah karena memang mungkin karena sekali lagi tiap library itu memiliki ini ya, memiliki ciri khas sendiri ya, karena mereka yang menyusun sintaksnya sendiri. Kalau di NumPy untuk perkalian matriks itu atau perkalian sebuah array ya, ada 2 array itu menggunakan dot ya. Jadi di sini dot ya, kita tulis dot gitu ya. Jadi A dot biar ini rapi. Ini karena ini menurut ini ya. Sekali lagi ini menurut sintaksnya si NumPy gitu ya. Jadi NumPy-nya menggunakan ini A dot B gitu ya. C-nya. Ya, coba kita enter. Ya. Jadi di sini ada perkalian matriks 3 kali 2 dikalikan matriks ukuran 2 kali 3. Itu hasil matriksnya adalah matriks 2 kali 2 ya. Jadi kita menggunakan A dot B gitu ya, seperti itu. Nah, yang berikutnya ya. Saya ingin kalian mencoba yang paling gampang. Masih ingat ini ya, masih ingat. Oke, transpose ya. Coba kalian membuat algoritma untuk transpose ya. Jadi transpose itu kan tinggal mengubah bagaimana sebuah matriks ya. Itu kita transpose ya. Jadi nanti akan berbalik antara baris dengan kolomnya. Yang tadi jadi baris jadi kolom, kolom jadi baris. Gitu ya, transpose ya. Oke, waktunya 5 menit ya. Untuk mencari pertama algoritma dan program yang menggunakan for. Kemudian yang kedua adalah dengan menggunakan yang cara cepat tadi ya, NumPy. Oke, silakan cari referensinya lagi ya, tapi jangan lama-lama ya, 3-5 menit. Oke, silakan untuk transpose ya.
Oke, sudah ada yang dapat referensinya? Permisi Pak. Ya, silakan. Oh, ini Pak, saya menemukan referensi transpose matriks menggunakan NaMPI Pak. Ya, oke, silakan, enggak apa-apa. Sebentar ya Pak, saya izin share screen. Oke. Tapi mohon maaf Pak, sebelumnya kayaknya NaMPI di laptop saya ini belum terinstall Pak, jadi nggak bisa di-run Pak. Oke, kalau tidak bisa pakai ini saja ya, yang online ya, ada yang Sebentar Pak.
Halo Pak, mohon maaf Pak, ini share screen saya sudah terlihat belum Pak? Ya oke, sudah terlihat. Oke, ini Pak. Jadi pertama ini dia kita define kalau matriks C itu isinya itu array 2 kali 3, baru kita mau nge-transpose matriks C ini Pak dengan menggunakan fungsi numpy np.transpose matriks C. Ya oke, langsung ini saja ya, langsung nampi ya, nampi Python-nya ya, kemudian transpose ya. Jadi memang ya semudah itu ya kalau kita menggunakan versi numeric di Python ya. Oke, terima kasih ya, Mas Ria ya. Sekarang ya ini saja, saya ingin kalian melanjutkan ya untuk penjumlahan matriks, tapi sekali lagi penjumlahan matriksnya tadi kan perkalian ya, yang tadi untuk perkaliannya tadi coba kalian kerjakan lagi ya untuk perkalian matriksnya. Saya kira nanti pasti algoritmanya beda-beda. Jadi sekali lagi kita tidak menggunakan numeric Python. Jadi ada dua ya, yang transpose yang tanpa transpose dan perkalian ya, perkalian matriks, tapi tidak boleh menggunakan yang tadi ya numeric Python tadi ya, menggunakan NumPy ya. Jadi tugasnya itu ya. Tapi karena tadi sudah ada sebagian yang dibahas, saya kira tidak perlu lama ya untuk tugasnya. Maksimal nanti jam 12. Janganlah, saya tahu mungkin kalian ada perkuliahan ya. Ya maksimal dikumpulkan hari ini ya. Jam berapa saja gitu ya. Tapi jangan lewat dari hari ini. Ya, jadi saya kira waktunya lowong, sebagian sudah dibahas juga tadi. Bisa dikerjakan mulai dari sekarang dan nanti maksimal sampai ya hari ini selesai gitu ya. Oke, saya kira itu dari saya ya. Saya harap kalian bisa refresh lagi. Ini kan sudah pernah disampaikan ya. Cuman mungkin sekarang karena kita menggunakan Python. Oke, saya kira cukup untuk hari ini. Ada yang perlu didiskusikan, absen misalnya, atau yang tadi kita bahas? Ini yang belum hadir, Fauzi, Fispianta, Arun ya, belum absen semua ini ya? Iya Pak, belum. Oke, Arun? Hadir Pak. Hadir, oke. Fispianta? Tidak ada. Muhammad Fauzi? Hadir Pak. Oke. Berarti hanya Fispianta saja yang tidak hadir ya. Ya oke, saya kira itu selanjutnya kita lanjutkan di kolon ya. Terakhir hari ini dikumpulkan 2 ya, perkalian matriks. Kemudian yang kedua adalah transpose tanpa menggunakan numeric Python. Oke, saya kira cukup. Terima kasih atas kehadirannya. Ya, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Saya ucapkan selamat pagi ya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita leave semuanya ya. Oke, semoga sehat semuanya. Terima kasih Pak. Oke, kita Terima kasih, leave Pak. ya.